Jangan memberikan tip di Jepang. Orang Eropa dan Amerika terbiasa memberikan tip untuk pelayan di restoran atau negeri sakura. Jepang memberikan tip berarti menghina derajat orang Jepang. Alih-alih dianggap loyal, kamu justru bisa melukai perasaan kalau melakukan ini. Dilarang tersenyum pada orang asing di Rusia. Buat kebanyakan orang, senyum adalah suatu bertanda keramahan, tapi tidak untuk di Rusia. Aneh tapi nyata, memang bagi orang Rusia senyum adalah pertanda kamu tertarik dengan seseorang. Senyum hanya diberikan untuk mereka yang sudah saling kenal. Bahkan penjaga toko pun tidak akan memberi senyuman buat pelanggannya. Jadi jangan heran kalau orang Rusia dikenal sebagai orang yang kurang ramah karena nggak pernah senyum. Padahal itu sudah menjadi tradisi mereka. Jangan menggunakan tangan kiri di India. Untuk di kawasan timur, khususnya Asia, tangan kiri berarti tidak sopan. Kalau di India, jangan sekali-kali menggunakan tangan kiri. Tangan kiri dianggap tangan kotor. Jadi, kalau kamu sedang berpergian ke India, gunakan tangan kanan untuk mengambil sesuatu, bersalaman, atau ambil uang. Sisakan makan di piring jika kamu berpergian ke Tiongkok. Orang tua selalu menyuruh kita untuk menghabiskan makanan yang ada di piring. Tapi, kalau kamu ada di Tiongkok, hal itu justru dianggap tidak sopan. Kalau kamu menghabiskan makanan yang tersedia, berarti kamu tidak menghargai si tuan rumah yang menyediakan makanan. Itu bisa membuat tuan rumah tersinggung, karena merasa dia tidak menyediakan makanan yang cukup untuk tamunya. Jadi kalau pergi ke Tiongkok, harus diingat ya guys, makanannya jangan sampai bersisa. Jangan membunyikan klakson di Norwegia. Klakson di Norwegia jadi hal yang sensitif. Kalau kamu ke Norwegia dan berencana menyewa mobil atau motor, jangan pernah membunyikan klakson. Sebab bunyi klakson menunjukkan bahwa ada kondisi darurat. Kalau mau iseng doang, sebaiknya ditahan ya, karena bisa buat pengendara lain panik. Selalu ucapkan hello di Prancis. Kalau sedang naik bis atau menyapa orang asing, selalu ucapkan hello. Itu menjadi kalimat pertama yang harus kamu ucapkan jika kamu berpergian di Prancis. Jika tidak, kamu akan menemukan kesusahan jika kamu jalan-jalan di Prancis. Jangan sembunyikan tangan jika kamu jalan-jalan di Jerman. Jika kamu harus mengobrol dengan orang Jerman, jangan sekali-kali menyelipkan tangan ke dalam saku celana. Itu tandanya kamu tidak menghargai lawan bicaramu. Saat kamu makan, tanganmu pun harus berada di atas meja makan. Jangan menyembunyikan tangan di pangkuan tangan selama berada di Jerman. Gunakan jempolmu di Malaysia. Kalau kamu berpergian ke Malaysia, jangan heran kalau orang di sana menggunakan jempol untuk memberikan petunjuk atau arah ke orang lain. Kebiasaan orang Indonesia menggunakan jari telunjuk ditahan dulu ya kalau kamu traveling ke Malaysia. Jangan berjalan di jalur sepeda di Belanda dan Denmark. Kalau enggak mau kena semprot dari warga sekitar, jangan jalan di jalur khusus sepeda. Hal ini sangat sensitif buat warga di Belanda atau Denmark. Mengacungkan jempol di Afghanistan, Iran, sebagian area di Italia dan Yunani itu enggak sopan. Kamu tahu tombol like di Facebook? Kamu harus pikir-pikir lagi kalau kamu foto-foto dan kamu terbiasa melakukan thumbs up kalau sedang jalan-jalan di Italia dan Yunani. Thumbs up bisa menandakan persetujuan, tapi bagi mereka yang di Italia, Yunani, Iran, dan Afghanistan, hal ini menandakan terserah dan dianggap kasar. Dilarang salam metal di Brazil, Italia, dan Spanyol. Kalau ada konser rock, biasanya kita langsung bergaya metal. Hati-hati kalau kamu sedang jalan-jalan di Brazil, Italia, atau Spanyol. Gaya metal bisa berarti menyinggung pasangan suami istri. Khususnya untuk laki-laki, itu artinya kamu menyinggung istrinya tidak setia. Sebaiknya kamu menghindari gestur yang satu ini ya. Oke, belum berarti oke di Turki dan Yunani. Gestur tangan yang berarti oke bisa salah arti kalau kamu melakukannya di Turki atau Yunani. Tanda oke bagi masyarakat lokal di Turki atau Yunani bisa berarti ke arah vulgar. Nggak mau disalah artikan ke hal yang nggak kan?
Menyilangkan kaki di Arab Saudi itu tabu. Buat kita, menyilangkan kaki adalah hal yang bisa. Tapi kalau kamu jalan-jalan ke Arab Saudi, menyilangkan kaki dianggap tabu dan tidak sopan. Jangan tanyakan tentang kondisi politik di Amerika atau Rusia. Terkadang kita penasaran nggak pendapat orang tentang politik di suatu negara yang kita kunjungi. Misal kita jalan-jalan ke Rusia, pasti kita penasaran pendapat warganya tentang presidennya. Mending gak usah nanya deh, kamu bisa dianggap sok tahu dan tidak sopan menanyakan kondisi politik negara mereka. Hal itu juga berlaku di Amerika. Menanyakan kondisi politik dan sosial di dua negara ini cukup sensitif. Mending nanya tempat makan yang enak atau tempat wisata yang wajib didatangin.